Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Pipit pada pembelajaran matematika. Sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu mau tanya dulu bagaimana kabar kalian. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat untuk mengikuti pembelajaran dari rumahnya ya. Nah, materi minggu ini adalah mengenai perbandingan. Masih tentang perbandingan, tapi pada skala. Apa yang harus kalian pahami setelah menyimak video pembelajaran berikut? Nah, kalian harus bisa menggunakan perbandingan pada skala. Sebelum masuk ke materi, pernah mendengar kata skala? Di mana? Ya, biasanya skala itu ada pada peta atau denah. Nih. Coba perhatikan gambar pada peta dan denah di bawah ini. Di peta biasanya selain melihat gambarnya, arah mata angin, garis lintang, dan garis bujur, biasanya di pojok kiri bawah ada tulisan skala 1 berbanding sekian. Selain itu di denah juga ada tulisan skala 1 berbanding sekian. Nah, skala itu ada pada peta atau denah. Biasanya kita bisa temukan skala pada peta atau denah. Nih, skala dapat kita jumpai pada peta atau denah. Skala bisa ditulis 1 berbanding titik-titik. Nah, yang perbandingannya itu adalah suatu bilangan cacah. Misalnya 1 berbanding 10.000, 1 berbanding 2.500, atau 1 berbanding 500.000. Skala itu biasa selalu ditulis dengan 1 berbanding. Pembandingnya itu adalah paling sederhana. Nanti disederhanakan ya untuk pembandingnya. Kemudian, penggunaan perbandingan salah satunya untuk menentukan skala. Salah satu cara untuk menentukan skala yaitu dengan menyederhanakan pecahan. Misalnya kan tadi skala 1 berbanding 2.500 atau 1 per 2.500. Nah, yang 1 per 2.500 itu disederhanakan menjadi berapa? Menentukan skala sama dengan membandingkan ukuran gambar dengan ukuran sebenarnya dalam bentuk paling sederhana. Jadi menentukan skala itu membandingkan ukuran gambar dengan ukuran sebenarnya dalam bentuk paling sederhana. Contohnya, kota A dan kota B berjarak 50 km, sedangkan jarak pada peta 20 cm. Skala peta dapat ditentukan sebagai berikut. Jarak sebenarnya dari kota A ke kota B itu 50 km. Sedangkan ketika dilihat pada peta, jarak dari kota A ke kota B itu adalah 20 cm. Yang ditanyakan, berapa skalanya? Jarak sebenarnya 50 km, jarak pada peta, setelah dilihat di peta, ternyata jaraknya hanya 20 cm. Skalanya berapa sih pada denah atau pada peta tersebut? Untuk menentukan skala, kita bisa menggunakan perbandingan jarak pada peta berbanding jarak sebenarnya atau jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Tadi jarak pada petanya berapa? 20 cm. Kemudian pembandingnya itu adalah jarak sebenarnya. Yang membaginya itu jarak sebenarnya. Berapa jarak sebenarnya? 50 km. Maka bisa ditulis selanjutnya 20 cm per 50 km atau 20 cm berbanding 50 km. Karena di sini satuannya tidak sama, karena skala itu harus 1 berbanding titik-titik, maka yang 50 km ini dipindahkan atau diubah ke dalam bentuk satuan cm. Ingat, dari kilometer mau ke cm itu dikali atau dibagi? Ya, dikali. Dikali berapa? Coba dihitung di sini angkanya ada berapa? 1, 0-nya 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 5 berarti dikali 100.000. Nah,
Maka yang 50 km ini harus dikali, diubah ke dalam bentuk cm. Jadi 50 km itu sama dengan 5 juta cm. Jadi 20 cm berbanding 5 juta cm. Karena tadi skala itu bentuk yang paling sederhana, maka bentuk pecahan dari 20 per 5 juta itu disederhanakan menjadi 1 per 250.000. Jadi dibagi ya, 20, cari EPB dari 20 dan 5 juta, yaitu adalah 20. 20 dibagi 20, 1, 5 juta dibagi 20 adalah 250.000. Artinya, skala pada peta itu 1 berbanding 250.000. Artinya, setiap 1 cm pada peta mewakili 250.000 cm atau 2,5 km pada jarak sebenarnya. 1 berbanding 250.000 itu artinya 1 cm pada peta mewakili 250.000 cm atau 2,5 km untuk jarak yang sebenarnya. Kita lanjutkan lagi. Apabila skala dan ukuran sebenarnya diketahui, maka ukuran pada peta atau denah dapat ditentukan. Apabila skala dan ukuran pada peta diketahui, ukuran sebenarnya dapat ditentukan. Apabila skala pada peta atau denah 1 berbanding P, maka jarak pada peta adalah 1 per P dikali jarak sebenarnya. Kemudian apabila mencari jarak sebenarnya, maka P dikali jarak pada peta. Apabila mencari skala, maka jarak pada peta atau denah atau gambar dibagi jarak sebenarnya. Nah, jadi itu ya. Perbandingan antara jarak pada denah dengan jarak sebenarnya itu disebut dengan skala. Jadi skala itu adalah perbandingan antara jarak pada denah dengan jarak sebenarnya. Nah, cara mencari skala, jarak pada denah, gambar atau peta dibagi jarak sebenarnya. Atau biar mudah mengingatnya ya, ini ada piramida skala. Kemarin kita ada piramida kecepatan, ada piramida debit. Hari ini kita ada piramida skala. Bagaimana piramida skala? Samakah dengan piramida debit dan kecepatan? Sama saja. Yang jadi pembedanya adalah kata-katanya atau kata kuncinya. Dalam piramida skala untuk bagian ini diganti dengan huruf E, kemudian ada JP dan JS. Apa itu S? S itu adalah untuk skala dan JP adalah jarak pada peta, serta JS adalah jarak sebenarnya. Ingat, kalau mau mencari S, jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Kalau mau mencari jarak pada peta, skala dikali jarak sebenarnya. Kalau mau mencari jarak sebenarnya, jarak pada peta dibagi skala. Ingat posisinya S, JP dibagi JS. Skala sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Nah, itu mudah kan untuk cara mencari skala. Skala ada sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Itu yang dapat Ibu sampaikan untuk pembelajaran matematika hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa kalian pahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.